Semuanya sih asik, cuman emang kerja di media nasional TV gitu, pasti kita ketemu banyak public figure, ketemu artis, walaupun memang divisi saya tidak menangani artis secara langsung, tapi pasti ketemu-ketemu aja gitu di kantor, di lift gitu kan. Masuk Boy. Selamat. Nah kan lupa. Selamat malam. Selamat malam ini. Kita nggak ada waktu kan namanya YouTube. Iya, ditayangkan kapan aja. Ya itu makanya orang juga nonton juga waktunya kan nggak teratur. Iya. Yang jelas selamat datang di Kaltara Podcast bersama kali ini pakai aku apa saya? Terserah masnya aja. Bersama saya Segaf. Kali ini kita kedatangan tamu ya. Tamu teman dari provinsi Kalimantan Utara yang tadi nggak aku cut itu. Masuk tetap. Di sini aku jarang nge-cut. Jadi saya perkenalan dulu nih Mas. Gak usah ngapain. Gak usah ya. Nanti Nggak, ada tetap. ada di sini kan namanya. Biasanya sih kalau aku rajin. Bersama kita ya, kita sudah kedatangan tamu Mbak Dara. Tuh namanya Nama susahnya saya... susahnya orang yang cadel. Namamu susah loh bagiku. Banyak R-nya nama saya. Kenalkan aja namanya. Ya, nama saya Dara Aurora. Umurnya nggak usah disebutin. Nah, biasanya cewek itu biasanya memang paling anti ditanya umur memang. Sama berat badan. Iya, dua tuh ya. Iya. Hah? Dua itu rahasia kayaknya. Umur dan berat badan. Jangan Iya. coba-coba tanya ke cewek masalah itu ya. Langsung tersinggung. Enggak juga. Iyalah. Santai aja Kan masih kita. bagus saja. Masih ideal. Oke, bersama kita ada Mbak Yaya panggilannya ya. Benar? Kok tahu? Kok tahu? Ya iyalah. Mbak Yaya, ini supaya gampang nyebutnya juga bagi aku. Mbak Yaya ini kerja di ASN di Provinsi Kalimantan Utara ya. Iya. Kenapa milih jadi ASN, Mbak? Kenapa milih jadi ASN? Gini. Kan ada satu ungkapan ya. Ini ngomong-ngomong akun juga ASN juga gitu loh. Senior. Kalau mau kaya jangan jadi ASN. Tapi kok milih jadi ASN? Sedangkan kan sebelumnya Mbak Yaya juga punya kerjaan ya sebelum ini. Tapi kok malah bergeser ke sebuah dunia yang baru ya, dunia ASN yang ya you know lah gimana. Ya. Jadi kalau mau jadi pengusaha nggak mungkin juga sih Mas, saya nggak ada bakat pengusaha gitu. Nah, kerjaan sebelumnya dibanding kerjaan sekarang emang beda jauh ya. Kenapa kemarin memutuskan buat jadi ASN? Karena momennya lagi pas. Kemarin itu saya udah lama banget di kerjaan sebelumnya dan emang udah mungkin di titik jenuh gitu. Dan waktu itu lagi pengen balik ke Kalimantan. Oh ya, ini sebelumnya ya, buat yang nggak tahu ya, Yaya ini sebelum jadi ASN, dia pernah bekerja di salah satu televisi nasional. Nggak usah kita sebut, sebut apa nggak? Nggak usah kita sebut, media nasional gitu aja. Sebut aja media nasional ya, TV, broadcasting, selama kira-kira hampir 6 tahun ya. Ya. Lama ya. Tahun nggak terasa. Jadi gini, kan budaya kerja kan beda banget nih. Meskipun saat ini kerjaannya nggak jauh-jauh beda ya. Tapi itu kan jujur aja agak, tadi seperti pertanyaan sebelumnya ya, itu kan kayak bumi sama langit nih. Dunia ASN Dan yang swasta gitu dan ya. swasta, dimana kalau dunia ASN ini kan kalau istilahnya siapa? Weber ya, Max Weber, dia bilang ASN ini kan penuh dengan birokrasi dan terlalu gemuk, banyak hal bidang-bidang nggak kayak kita di swasta yang cenderung ringkas, ya. Kenapa milih lagi ASN lagi? Tadi kan sebelumnya kan bilang kenapa tertarik dengan ASN, maksudku dunia ASN ini, selain dari jawaban cuma pingin balik ke Kalimantan tadi.
Sebenarnya saya nggak punya alasan spesifik gitu ya untuk, maksudnya saya harus kerja di bidang ini aja atau saya nggak mau jadi PNS gitu. Nggak ada sama sekali, maksudnya nggak ada batasan untuk pekerjaan apa yang akan dilakukan. Jadi waktu itu memang lagi pengen balik ke Kalimantan karena biar dekat sama orang tua. Dan waktu itu momennya pas aja lagi ada pembukaan CPNS. Nah. Dan waktu itu saya lagi cuti 5 tahunan, jadi saya cuti sebulan lebih. Ditarakan aja nggak ngapa-ngapain gitu kan. Kaget nggak begitu lulus dan masuk ke dunia ASN? Ini kan 6 tahun nih. Kaget nggak? Kaget lah pasti. Dari yang dulunya kerja, budaya kerjanya fleksibel gitu ya, demokratis gitu ya. Siapapun boleh berpendapat walaupun cuman ya bawahan gitu ya, bawahan ke atasan gitu. Di ASN juga kayaknya kita boleh berpendapat deh kayaknya, tapi nggak didengerin. Nah sebenarnya mungkin beda-beda tempat beda juga ya. Ini kan sesuai leader juga. Nah kebetulan di tempat saya pimpinan atau leadernya ya baik gitu. Jadi budaya kerja yang tadinya saya pikir bakalan mengagetkan banget, ternyata setelah beradaptasi ya santai juga sih sebenarnya gitu. Oke, jadi itu tadi ya. Kalau kaget pasti ya. Yang jelas kita kalau sama juga. Dulu aku juga pernah di perusahaan juga. Salah satu yang bikin kaget itu biasanya birokrasi. Kalau kita contoh mau beli barang, ya kan? Iya. Itu biasanya kan kalau di pemerintah kan agak sedikit panjang. Iya. Kalau soal pimpinan sih tadi benar ya. Tergantung tempat kerja. Tergantung tempat kerja. Nah, kan kalau dulu kan ASN ini citranya kan lambat ya. Nah, kalau Yaya kan nih bisa dibilang ASN muda, ya, ASN muda. Kalau Yaya pada saat masuk ke dunia ASN gimana? Apa benar nggak seperti yang disangka orang bahwa ASN kita kan pasti punya pada saat masuk pertama kan pasti punya semacam bayangan di otak kita, ya, mindset seperti mindset itu, ya, mindset bahwa yang namanya dunia pemerintahan itu begini penuh dengan ini katanya, ya kan, kaku ya, mindsetnya begitu kan. Tapi terjadi nggak? Kalau menurut kamu ya sebagai yang baru masuk gitu, kenyataannya seperti itu nggak? Ya kembali lagi ya tadi yang saya bilang sesuai tempatnya ya gitu. Kebetulan di tempat saya ternyata tidak kaku gitu, dinamis banget. Malahan yang kalau kata orang PNS cuman apa sih, kerjaan PNS kan santai, cuma depan komputer doang, iya, kan, Zuma, ongkang-ongkang kaki. Tapi ternyata di tempat saya enggak gitu, dinamis banget gitu. Dinamis banget. Iya. Ya kebetulan kan di humas iya, ya. karena kebetulan di humas. Mungkin kalau di tempat lain berbeda kan, saya tidak tahu gitu. Tapi emang gitu ya. Kadang banyak orang salah sangka dengan dunia kita. Orang nyangkanya dunia pemerintahan itu seperti tadi. Iya. Iya kan? Awal masuk kita sebelum masuk pasti begitu. Nggak usah pasti kayaknya. Pasti ada mindset sendiri bahwa pemerintah. Tapi ternyata kalau yang baru-baru ini nggak terlalu kayak gitu juga ya. Yang malah saya pikir pemerintahan zaman sekarang itu malah kerjanya cepat gitu. Dan dinamis. Mungkin itu dulu ya, apa mindset orang bahwa PNS itu kerjanya santai. Itu mungkin dulu zaman tahun 90-an mungkin. Nah, ini sedikit kita flashback lah. Flashback ke kerjaan sebelumnya. Ini kan Mbak ya ini kan dulu di dunia broadcasting. Iya. Ya kan? Gimana sih sebenarnya dunia itu? Kalau ini kan banyak orang Kaltara ini kan yang banyak yang nggak tahu nih. Kalau di dunia broadcasting di TV nasional tuh seperti apa sih? Seru. Seru. Saya tuh nggak pernah bermimpi jadi masuk di dunia broadcasting ya. Saya juga kuliah nggak ada background jurnalistik gitu. Kerja juga waktu itu ya karena kebetulan aja juga lowongannya lagi ada itu, ya udah saya daftar itu dan ya udah jalanin. Awalnya pasti di training dulu segala macam. Awalnya itu ya susah banget lah gitu. Sampai pulang ke kantor aja waktu itu udah pasti dapat
udah dimarahin lah, keluar kata-kata keluar kata-kata kebun binatang gitu ya. Ya namanya juga anak baru masih belajar gitu kan. Tapi ternyata setelah dijalani lama-lama, terus skill kita udah bertambah, ternyata itu asik juga dunia jurnalistik. Dulu di bagian apa dulu? Dulu saya di bagian news. Berita. Sebagai reporter atau wartawan orang sebutnya. Reporter. Jadi saya dulu biasa nanya-nanyain orang nih, sekarang giliran saya yang ditanya Mas. Ya sekali-sekali lah, Mas lagi. Mas, jadi apa? Kakak. Enggak. Jadi 5 tahun pasti banyak hal yang terjadi. Ya kan? Itu dari awal memang di news saja atau pindah-pindah? Enggak, jadi yang di divisi news itu tetap di news, cuman memang ada rollingan ya. Pemberitaan yang jenis apa nih yang akan di cover ya atau diliput gitu. Itu rolling kayak setahun sekali atau 6 bulan sekali biar nggak bosen gitu. Kalau pengalaman paling asik gimana selama dunia broadcasting gitu? Pengalaman paling asik apa? Semua asik. Gimana dong, aku bingung. Semuanya sih asik, cuman emang kerja di media nasional TV gitu, pasti kita ketemu banyak public figure, ketemu artis, walaupun memang divisi saya tidak menangani artis secara langsung, tapi pasti ketemu-ketemu aja gitu di kantor, di lift gitu kan. Dan ternyata mereka tidak seperti yang kita bayangkan ya. Iya. Ini banyak kan ya anak-anak muda nih, ya anak-anak apalagi ya, mengidolakan artis ya. Sekedar info aja, for your information aja, aslinya mereka nggak gitu, sumpah. Ada yang baik dan ada yang menyebalkan. Iya, ada yang baik, ada yang nyebelin juga sih. Jadi jangan tertipu dengan pencitraan ya. Iya. Tapi bahkan orang biasa pun kalau di medsos bisa pencitraan sih Mas. Apalagi artis gitu. Tapi mereka lebih lagi. Iya. Ada yang di pencitraannya playboy banget ya. Aslinya malah sad boy. Sad boy aslinya. Lambai. Aku tahu yang ada yang begitu soalnya. Ya kan? Iya. Jadi dari news ya. News habis itu rolling ke mana? Ya news ada yang kadang ngeliput hard news itu kayak peristiwa kebakaran dan lain-lain gitu. Terus soft news, berita kayak jalan-jalan, makan, kuliner gitu Mas. Terus kalau di media saya itu ada juga namanya dokumenter. Jadi itu semua pernah ngerasain lah, kita di rolling terus soalnya. Enaknya juga keliling Indonesia kayaknya. Nah itu enaknya jadi wartawan dibayarin buat jalan-jalan, pakai uang perusahaan. Jadi sambil menyelam minum air, sambil kerja sambil jalan-jalan. Nah, tapi kalau bedanya kalau broadcasting sama dunia wartawan biasa gimana? Kan saat ini kan Yaya kan kerja di, bisa dibilang dunia semua tapinya ya, kalau di humas kan, ada cetaknya, ada online-nya. Tapi kalau secara garis besar kerja di broadcasting tuh gimana? Maksudnya ada bedanya nggak dengan kalau di media cetak atau gimana gitu? Mungkin bedanya broadcasting itu dia kalau yang di TV broadcastingnya disiarkan melalui TV gitu kan, ada kehektikan tersendiri lah untuk menyiapkan atau memproduksi suatu berita untuk TV gitu. Dan itu kan dikejar-kejar waktu gitu. Jadi misalnya saya liputan pagi, diagendakan liputan saya untuk tayang jam 12. Program berita jam 12 itu harus kejar-kejaran banget. Wait, itu nggak siaran langsung? Ya kadang kita siaran langsung kalau memang ada peristiwa di lapangan dan kita yang ada di tempat itu ditugasin, ya udah live report di situ ya gitu. Tapi kan ada yang nggak siaran langsung tapinya? Iya, banyak juga yang nggak siaran langsung. Itu gimana? Hektiknya gimana? Kok maksudnya kalau pagi, siang harus tayang tuh gimana? Iya, jadi kan biasanya jadwal jam 8 nih, atau paling pagi tuh jam 7 lah, tapi ya banyak juga yang ngaret jadi jam 8 baru berangkat gitu. Berangkat ke kantor dulu, cek alat, terus jalan kan janjian sama narasumber. Kalau dapat beritanya paling cepet dapat berita jam 10 atau mepet-mepetnya jam 11 atau jam 12. Habis itu kita nganter materi, card itu ke kantor untuk
diedit juga tuh langsung Mas. Nah, dan untuk langsung tayang jam 12 misalnya. Kalau kita nggak keburu ke kantor, itu card memori si liputan itu diojekin. Diojekin. Atau ada juga yang ngambil, kita panggilnya messenger. Messenger, ini ntar ngambil kartnya ya gitu di telepon. Jadi kayak kurir buat nganterin kart. Kadang kita juga disuruh naik ojek, ya udah anter ya itu materinya ke kantor gitu. Aku nggak ngebayangin soalnya. Sumpah, aku kan dulu di media juga ya. Kayaknya di media aku dulu kayaknya nggak secepat itu deh kayaknya. Maksudnya kalau kami kan ngeliput palingan deadline palingan sore kayaknya. Iya, kalau untuk ya kan? kalau untuk cetak kan berarti deadline-nya sore, dicetak terbit besok seperti itu kan ya. Kalau TV ya untuk hari itu juga. Gitu. Pernah nggak keburu nggak? Kalau nggak keburu sebenarnya nggak apa-apa karena ada program di jam-jam lain gitu, jam 16, jam 4 sore gitu. Tapi kadang ya didesak juga gitu, bisa nggak nih jam 12 gitu. Pokoknya harus bisa ya, pokoknya harus bisa. Ada ultimatum. Itu sesuatu yang sometimes kurindukan juga. Maksudnya kadang-kadang mereka tuh nggak ngotak juga. Iya kadang-kadang redaktur itu kan aku nggak peduli kamu hidup atau mati, yang penting beritamu nyampe kantor. Iya kadang gitu. Kadang kan? gitu. Kalau pengalaman paling nggak enak gimana? Ada pengalaman yang sometimes pingin dilupain gitu nggak? Paling nggak enak selama liputan sih sebenarnya apa ya, kalau yang paling nggak enak banget gitu ya nggak ada juga gitu. Paling ya kita berhadapan sama narasumber yang berbagai macam gitu kan. Kadang yang ada emang nggak mood gitu kita wawancara gitu, atau emang yang ngomongnya dikit aja atau normatif gitu. Kadang pengen kesel gitu, aduh gitu, bisa nggak sih dia ngomong ini gitu. Soalnya sebagai wartawan atau jurnalis kan pasti kita udah riset, searching. Nah ada beberapa jawaban yang kita harapkan gitu, pengennya dia nih ngomongnya kayak gini gitu, tapi kok malah dia nggak tahu apa-apa. Bisa jadi dia nggak tahu apa-apa gitu kan, atau normatif. Kalau kayak ya udah tunggu aja pemberitahuan selanjutnya misalnya gitu. Pusing dah tuh. Jawaban diplomatis. Jawaban diplomatis. Kan ada tuh. Nanti saya lapor dulu ke pimpinan, nanti pimpinan yang nanya gitu. Iya, kayak gitu. Tapi kayaknya itu masih mending deh. Aku pernah di jawaban, Bapak gini, Pak. Iya. Nggak ada penjelasan lebih lanjut. Jadi Bapak gini. Ya kebetulan saya di situ. Ya. Udah pendek banget jauhnya, sumpah. Pernah nggak gitu? Iya, itu yang ngeselin sih biasanya. Tapi ya itu balik lagi ke apa, kita makin belajar ya skill gimana sih menggali jawaban dari orang gitu. Kita gali terus, pokoknya tanya sampai dia jengkel. Nah, kalau dulu kan narasumbernya ini kebanyakan tokoh ya, atau sumber berita ya, narasumber ya. Kan kalau di sini kan, kalau bedanya dengan di sini gimana selama kerjaan baru ini? Bedanya ya sekarang narasumbernya dari pemerintah sendiri gitu ya. Kalau dulu jadi jurnalis kan narasumbernya macam-macam, dari tokoh pejabat gitu, sampai kadang ya tukang ojek atau macam-macam lah. Berteman sama siapa aja, punya koneksi ke siapa aja jadinya. Nah, sebelumnya kan Yaya kan bukan asli sini nih. Tapi saya asli Kaltara loh, Mas. Emang asli Kaltara, Tarakan kan? Iya. Ini pindah ke sini gimana rasanya? Bayangin aja ya, dari Tarakan, oke, masih rame. Ke Jakarta, Bandung dulu ya. Bandung, Jakarta rame banget. Terus langsung balik ke masuk hutan. Gimana rasanya? Enggak hutan bener. Awalnya sih saya nggak kaget juga ya, karena ya udah lama tinggal di Tarakan juga gitu. Bedanya Tarakan sama sini ya kurang lebih aja gitu dari segi keramaiannya. Jadi nggak ada yang gimana-gimana.
emang kadang-kadang kangen pengen ke mall gitu aja pasti. Atau kalau belanja ongkirnya murah kan kalau di Jakarta. Iya. Kalau kesini ongkirnya mahal. 65.000 ya. Iya. Paling itu aja kangennya, kadang kangen ke mall, kangen belanja, itu aja. Ngirim lampu 20 kilo. Berapa itu? Itu salah satu yang paling nggak enaknya di sini. Iya. Ongkirnya mahal. Oke. Jadi setelah ini, kalau harapan Yaya kedepannya untuk ASN, dunia ASN gimana dalam bidang kerjaan nih? Kalau harapan ke depan? Harapan ke depan dimulai dari diri saya sendiri Iya. dulu ya. Saya dimanapun saya bekerja gitu, kebetulan saat ini menjadi PNS gitu. Ya pastinya saya akan membawa sedikit banyak membawa cara kerja yang lama gitu, cepat gitu. Terus apa lagi ya? Dan karena bidangnya hampir sama gitu, jadi kebetulan juga saya beradaptasi tidak begitu susah. Pastinya dari diri sendiri pengennya kerja itu yang terbaik. Kita memperlihatkan bahwa pengalaman dan kemampuan yang kita miliki itu memang dibutuhkan loh di situ gitu. Ya, itu aja. Jadi gitu ya. Maksudnya gini, orang banyak nyangka stereotipnya di masyarakat kan dunia kita ini dunia yang birokratis banget. Sebagian benar sih birokratisnya. Iya. Tapi itu juga ada tujuannya kan, buat mencegah hal yang tidak diinginkan sebenarnya. Ada juga stereotip kita ini kerjanya cuma malas-malasan doang. Itu yang paling banyak di masyarakat. Iya. Yang lain juga sesuatu, kalau kita mau sesuatu, maksudnya kalau kita pingin mengurus sesuatu, maksudnya harus memerlukan uang. Iya kan? Stereotip di masyarakat gitu kan. Tapi sebenarnya kenyataannya saat ini sudah berubah. Jauh sudah berubah. Dan ya birokrasi itu kan sistemnya memang sudah seperti itu gitu. Dan kita ini yang kerja di dalamnya bagaimana sih memberikan atau mengubah sistem menjadi lebih simpel gitu, memberikan layanan yang terbaik. Contohnya aja kayak kita penerimaan pegawai. Murni banget kan? Iya. Nggak ada sama sekali hal-hal yang aneh-aneh. Nggak ada sama sekali. Jangankan zaman Yaya, zaman aku aja yang sudah berbelasan tahun yang lalu ya, itu aja nggak ada gitu. Jadi orang tuh sering banyak salah sangka sih, ya, sering banyak salah sangka banget sebenarnya. Kadang-kadang ya lambat memang karena memang begitu sistemnya, tapi bukan sesuatu yang kami kehendaki juga gitu. Jadi kalau harapanku ya, bagi yang dengar atau nonton di Kaltara TV ini, bahwa dunia ASN tuh dinamis saat ini. Dunia ASN dinamis, berubah, dan aku yakin suatu saat akan lebih baik dari saat ini. Iya. Ya kan? Tapi juga perlu dukungan juga dari masyarakat. Kadang-kadang yang bikin niat jahat itu muncul kan ada godaan-godaan dari luar juga gitu loh. Iya. Ya kan? Ada sedikit godaan-godaan juga dari luar supaya minta cepet lah, apalah gitu kan. Iya. Ya mungkin masyarakat itu juga ya terlalu menuntut untuk cepat gitu. Padahal di dalam itu sudah ada sistem yang harus kita ikuti alurnya ya, gitu. Itu mereka khawatir bahwa kita minta gitu. Nah, itu aja sih sebenarnya yang jadi masalah. Mereka gara-gara stereotip itu gitu nah. Iya. Jadi banyak ASN muda saat ini diisi oleh tenaga-tenaga profesional. Contohnya kayak Yaya ya. Dari dunia broadcasting di salah satu TV nasional ya, pindah ke dunia ASN di Kaltara. Iya. Ya kan? Yang aku yakin pasti membawa perubahan di dunia ASN di pemerintahan di Provinsi Kalimantan Utara. Amin. Dan aku harapkan semoga yang muda-muda jangan terlalu, kalau ada yang jelek-jeleknya ya, jangan diikuti lah kalau kami ini. Ya. Kalau ada yang jelek-jeleknya ya mungkin pasti ada aja oknum mungkin yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Tapi jangan menjadikan bahwa stereotipnya atau mengeneralisasikan semua seperti itu gitu. Oke.
Terima kasih Mbak Yaya ya. Ya, terima kasih waktunya banyak. Iya, ke Mas. sini. Nah, kita sudah sering ketemu sih sebenarnya. Kalau lagi liputan dulu kan aku sering liput Iya. juga. Heeh. Cuma karena kita nggak kenal ya udah. Ya, cuman karena dulu nggak tahu nama. Iya kan. Oke, terima kasih Mbak ya. Terima Sekali kasih lagi banyak, semoga karirnya ke depan bakal lebih bagus, lebih baik dari saat ini. Saat ini sudah baik ya. Saat ini sudah baik. bagus, dapat kerjaan yang tempat yang sesuai ya. Tapi aku ngarepin tetap nanti supaya lebih lagi daripada ini. Amin. Semoga Masnya juga gitu. Amin. Sukses buat Kaltara TV. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.